Muridku ada di seluruh dunia chapter 11. Meskipun Nan Huairen bukan seorang jenius, dia bukannya tanpa keahlian. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi master aula di antara semua murid lainnya. Dia telah membaca manual, pisau ganda tak terlihat, sebelumnya. Di matanya, itu hanya teknik bela diri biasa. Tapi di tangan Li Qiye, itu memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Dia dengan hati-hati menatap Li Qiye. Sebagai orang yang cerdik, ia mampu membedakan karakteristik dan emosi dari seseorang secara sekilas. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Li Qiye yang berusia 13 tahun di depannya. 13 tahun adalah ketika pemuda bergabung dengan sekte, itu masih usia di mana mereka akan secara emosional provokatif. Namun, Li Qiye memiliki aura tenang yang sedalam lautan, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Fisiknya yang fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana membuat para tetua dan Nan Huairen meragukannya. Kenyataannya, Nan Huairen berpikir bahwa Li Qiye memiliki penyakit mental selama kontak pertama mereka, penyakit mental yang membuat seseorang bertindak arogan dan tanpa beban dalam segala situasi. Namun, setelah beberapa hari terakhir ini, dia mulai memahami bahwa arogansi dan ketenangan secara alami adalah bagian dari siapa Li Qiye. Ini adalah bencana besar. Pelindung mau panik karena dia tidak punya solusi. Percobaan sudah berakhir. Kita harus kembali ke sekte kita. Tinggal di sini sekarang sama dengan berlama-lama di sarang singa atau gua naga. Satu-satunya pikiran di benaknya saat ini adalah melarikan diri. Ini hanya masalah kecil. Mengapa kita harus lari? Sebagai pelakunya, Li Qiye dengan malas duduk di kursinya. Dia perlahan berbicara. Bagi aku, tidak ada tempat yang lebih aman daripada gerbang 9 Sein Iblis. Pelindung Mo dengan marah memelototi Li Qiye. Dia benar-benar ingin menamparnya beberapa kali. Namun, dia kemudian ingat bahwa bencana sedang mendekat dan kehilangan semua keinginannya untuk memberi pelajaran pada bocah ini. Apa yang kamu tahu? Seseorang yang biasanya pendiam dan pendiam seperti Pelindung Mo tidak bisa tidak menegur Li Qiye. Apakah kamu pikir kamu tidak ada bandingannya di bawah langit setelah kamu beruntung dalam membunuh Dui Wangwang? Kamu tidak tahu kekuatan gerbang 9 Sein Iblis. Belum lagi Raja Iblis. Bahkan seorang tetua sudah cukup untuk berurusan dengan 6 tetua kita. Gerbang 9 iblis-iblis yang menghancurkan kita sama dengan membunuh seekor semut. Kata-katanya rendah hati tetapi realistis. Pada kenyataannya, jika 6 tetua diberi gelar, mereka hanya akan menjadi pahlawan bernama, setara dengan pelindung gerbang 9 Sein Iblis. Para tetua di gerbang 9 Sein Iblis setidaknya adalah bangsawan kerajaan, dan Raja Iblis adalah salah satu yang telah menciptakan keajaiban dan legenda yang tak terhitung jumlahnya dalam 30.000 tahun terakhir. Kekuatannya dalam tanpa langit-langit. Pelindung Mo sayangku, jangan khawatirkan dirimu sendiri. Li Qiye berbicara dengan sikap menyendiri. Jika ini di tempat lain, aku akan sedikit bermasalah. Tapi kami di sini di gerbang 9 Sein Iblis. Kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Dinamakan pahlawan, bangsawan kerajaan. Orang-orang bodoh itu tidak bisa mencapai puncak. Kamu, Pelindung Mo kehilangan kata-kata. Anak kecil ini baru saja mengatakan bahwa pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan tidak dapat mencapai puncak ketika orang tua mereka hanya pahlawan bernama. Pada saat ini, sesuatu terdengar di luar. Ekspresi Nan Huairen langsung memburuk. Dia keluar untuk memeriksa dan dengan cepat berlari kembali ke dalam sambil berteriak ngeri. Tidak bagus. Ada blokade di luar gedung. Kerumunan memasuki gedung, dipimpin oleh pemimpin bagian Fu. Ekspresinya, saat ini, sangat jelek. Melihat ekspresi Fu, Pelindung Mo tahu bahwa seseorang tidak bisa bersembunyi dari matahari selamanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi untuk menyambutnya. Saudara Fu, ini hanya kesalahpahaman kecil. Salah paham, kemudian kamu bisa menjelaskannya kepada junior kami, Su Hui. Pemimpin bagian Fu berdiri di samping dan seorang pria muda datang di sampingnya. Pemuda ini mengenakan jubah emas. Tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah dan cahaya keemasan tembus pandang terletak di atas kepalanya. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi auranya sudah luar biasa. Ketika dia melihat pemuda itu, Pelindung Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pria di depannya kemungkinan besar telah mencapai tahap amanat surga. Itu sangat sulit dipercaya. Butuh Pelindung Mo 50 tahun untuk mencapai mandat surga. Pemimpin bagian Fu dengan dingin berkata, ini Su Hui, murid pertama Pelindung Hua. Dui Wangwang adalah murid terbaru Pelindung Hua, tapi dia sekarang sudah mati. Junior Su Hui menginginkan reparasi. Su Hui melangkah maju, matanya memancarkan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti pedang yang telah terhunus. Dia memiliki aura tirani, aura yang terasa seperti ingin melahap orang lain. Su Hui, tentu saja, jauh lebih kuat dari Dui Wangwang. Bahkan jika dia bukan jenius tertinggi, dia dianggap mapan dalam sekte. Begitu banyak tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pembunuhan harus dihukum mati, pertumpahan darah harus dibayar dengan darah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Su Hui menatap Li Qiye seperti binatang yang ingin mencabik-cabik mangsanya menjadi beberapa bagian.
Pelindung Mo dengan cepat menengahi. Junior Su, ini adalah kesalahpahaman. Murid sekte aku tidak ingin membunuhnya. Itu hanya kecelakaan. Su Hui dengan serius menjawab, tidak ada ruang untuk diskusi. Serahkan penjahatnya sekarang juga. Jangan melakukan kesalahan lagi. Jika tidak, kalian semua akan mencari kematian. Jika kamu tidak hati-hati, ini mungkin akan mengakhiri sekte kamu. Tidak heran, Li Qiye perlahan bangkit dari kursinya dan dengan anggun berjalan ke depan sambil memelototi Su Hui. Tidak heran mengapa suasana gerbang 9 Saint Iblis begitu suram. Itu karena orang bodoh sepertimu. Baik Nan Huairen dan pelindung Mo menelan ludah dengan takjub. Nan Huairen berteriak di dalam hati. Ya dewa, leluhurku yang hebat. Berbicara satu atau dua kalimat tidak akan membunuhmu sekarang, bukan? Kamu memanggilnya idiot di wajahnya sama saja dengan menuangkan minyak ke dalam api. Kata-kata itu saja membuatmu layak dibunuh 1000 kali lipat. Niat membunuh Su Hui meletus saat dia dipenuhi amarah. Dia bergerak ke arah Li Qiye. Pelindung Mo ikut campur. Dia meraih tangan Su Hui untuk menghentikannya mengamuk. Pelindung Mo, jangan membuat kesalahan lagi. Pemimpin Ifu menyalurkan energinya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Ketika dia maju selangkah, auranya saja membuat pelindung Mo sulit bernapas. Pemimpin bagian Fu, apakah ini caramu memperlakukan tamumu di gerbang 9 Saint Iblis? Pelindung Mo terkejut dengan perbedaan kekuatan antara dia dan Fu. Fu adalah pahlawan bernama, kecuali seorang tetua ada di sini untuk memeranginya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Pemimpin bagian Fu tidak menunjukkan emosi saat dia menyatakan, jika kamu menyerahkan penjahat, kamu masih akan dianggap sebagai tamu terhormat dari sekte kami. Namun, jika kamu berpikir sekte kamu memiliki kekuatan untuk menjadi musuh kami dan terus menyembunyikan penjahat, maka hidup kamu tidak hanya akan hilang, seluruh sekte kamu akan menemui ajalnya. Kematian, Li Qiye, yang dilindungi oleh pelindung Mo, tertawa kecil dan berkata, gerbang 9 Saint Iblis telah menjadi terlalu arogan. Jika ada bahaya kematian sekte, itu akan menjadi milikmu. Li Qiye tidak lagi ingin melihat pemimpin Ifu dan Su Hui, jadi dia melangkah keluar. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di jalan yang kosong. Dari luar ruangan, dia dengan tenang menyatakan, aku tidak peduli siapa penguasa gerbang 9 Saint Iblis saat ini. Raja Iblis atau Paragon berbudi luhur, terserah. Jika kamu ingin mengikuti kesopanan umum, baiklah. Jika tidak, maka tidak. Aku akan dengan senang hati membalas perawatannya. Hari ini, aku akan membantai semua 9 Saint Demon Gate. Aku akan mengirim kalian semua untuk bertemu dengan kepala ayam tua. Bagus, bagus. Betapa beraninya. Aku akan mencabut ligamenmu lalu menguliti kulitmu. Kemudian kita akan melihat bagaimana kamu akan menghancurkan sekte kami. Su Hui kehilangan kata-kata. Ini adalah peristiwa paling komedi yang pernah dia saksikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat individu yang sombong dan bodoh seperti itu. Saat ini, pelindung Mo dan Nan Huairen ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Seorang fana menyatakan untuk menghancurkan gerbang 9 iblis-iblis. Ini adalah sekte yang sangat kuat bahkan ketika mempertimbangkan Grand Middle Territory secara keseluruhan. Sebagai sekte yang menguasai seluruh bangsa, siapa yang sebenarnya bisa membantai mereka? Li Qiye mengabaikan Su Hui dan terus berjalan di luar dengan sikap acuh tak acuh. Petik 2 tanda seru, mati. Su Hui melayang ke udara dan mengirimkan energi pedangnya ke arah Li Qiye. Turun, sebuah suara yang mirip dengan guntur terdengar di seluruh sekte. Tidak ada yang bisa menolak otoritas yang dikandungnya. Ini adalah kekuatan yang langsung menuju ke jiwa. Karena suara ini, bahkan Su Hui dan pemimpin bagian Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat anggota tubuh mereka lemas. Tetua pertama, pemimpin bagian Fu mengenali suara ini dan gemetar ketakutan. Dia mendapati dirinya tidak dapat percaya bahwa masalah sekecil itu menarik perhatian tetua pertama. Suara itu terus meraung melintasi langit. Itu adalah kompetisi yang adil. Ketika terbunuh, seseorang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak terampil. Legenda menyatakan bahwa tetua pertama adalah makhluk tercerahkan. Ini adalah karakter yang kekuatannya hanya di bawah Raja Iblis sendiri. Kehadirannya hari ini membuat semua orang berpikir bahwa ada lebih banyak makhluk fana daripada yang terlihat. Aliansi pernikahan kami antara gerbang 9 Saint Iblis dan sekte kuno dupa pembersihan adalah tradisi sekte kami. Tetua pertama, mengabaikan kematian Du Yuanguang, membiarkan suaranya yang menggelegar menyerang lagi. Namun, pernikahan bukanlah masalah kecil. Jika sekte kuno dupa pembersih ingin menikahi keturunan utama kita, dia harus membuktikan bahwa dia layak. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama, Li Qiye mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, akhirnya, gerbang 9 Saint Iblis masih memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab. Jika kamu ingin mengikuti tradisi, maka aku akan melakukan hal yang sama. Kamu ingin menguji aku. Jadi, aku terima. Memilih hari tidak sebaik memenuhi hari. Kita akan melakukan tes sekarang. Menikahi keturunanmu adalah pilihanku. Jika ada yang berani tidak menghormati aku akan memberi mereka pelajaran.
1. Pepatah lain mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menunggu. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Li Qiye berjalan keluar. Itu akan terjadi hari ini. Dengan kalimat ini, langit kembali ke keadaan tenang. Semua orang mulai berpencar karena tidak ada yang berani tidak menghormati perintah tetua pertama. Namun, konsensus di sini adalah bahwa Li Qiye tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu luas. Kesombongannya sepertinya tidak mengenal batas. Pelindung Mo tidak lagi peduli dengan citranya. Dia meraih Li Qiye dan membawanya kembali ke kamar. Kamu bodoh. Jika kamu ingin mati, tolong jangan bawa sekte kami bersamamu. Pelindung Mo, apakah kamu harus begitu takut? Li Qiye tidak mau dibawa kembali ke kamar, mendorong tangan pelindung Mo. Kamu, pelindung Mo tidak bisa menahan diri lagi dan mulai mengalami hiperventilasi. Nan Huairen menangis seperti pengantin yang dianiaya. Senior, apakah kamu tahu seberapa kuat gerbang 9 Saint Iblis sekarang? Jangankan para tetua mereka dan Raja Iblis, semua pelindung mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi bangsawan kerajaan. Raja Iblis Lunri bisa membawa bencana ke sekte kita dengan satu gelombang tidurnya. Kembali ketika tetua pertama mereka melucuti konflik, kamu seharusnya mengambil kesempatan untuk meniadakan masalah. Li Qiye dengan dingin menjawab, begitukah? Sekarang sudah terlambat. Ditambah lagi, aku lebih suka berbicara dengan tinjuku. Tentu saja, Li Qiye tidak bisa mengungkapkan rahasianya. Jika gerbang 9 Saint Iblis ingin menimbulkan masalah, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji integritas sekte tersebut. Meskipun dia berjanji kepada 9 orang suci paragon yang berbudi luhur bahwa dia akan menjaga keturunannya tahun itu, jika mereka tidak mengetahui tempat yang layak bagi mereka, Li Qiye akan dengan senang hati menyembuhkan mereka dari korupsi. Itu juga akan membenarkan dia mengambil harta 9 Saint Demon Gate. Nan Huairen menyerah, tidak lagi ingin berbicara atau menatap Li Qiye. Dia merasa seperti sedang memimpin musik untuk seekor lembu. Itu membuang-buang energinya. 2. Pada dasarnya, seekor lembu tidak dapat mendengar atau menghargai musik, sama seperti orang bodoh yang tidak dapat dirayu dengan alasan. Pelindung Mo akhirnya mendapatkan kembali suaranya, tetapi dia hanya bisa dengan nada mencemooh mengatakan, kamu sebaiknya mengikuti aturan dan menghadiri persidangan. Jika kamu terus menyebabkan masalah, kamu tidak perlu khawatir untuk kembali ke sekte. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kalau begitu. Persidangan berlangsung di sebuah paviliun kuno di mana dua pelindung bertindak sebagai mediator. Salah satunya adalah pelindung Hua, penguasa Suhui, dan yang lainnya adalah pelindung agung Yuhe, pelindung terkuat di gerbang 9 Saint Iblis. Aura yang terlihat mengelilingi tubuh pelindung Hua, seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam emas. Adapun pelindung agung, auranya jauh lebih menakutkan. Kekuatan royal nobelnya merembes keluar dalam warna optimis alih-alih warna emas. Banyak murid mengepung paviliun karena kultivasi terkadang terasa sepi dan biasa saja. Mereka semua sangat ingin mendapat kesempatan untuk menyaksikan tontonan yang menghibur. Begitu banyak orang di sini sehingga seekor lalat pun tidak akan bisa lewat. Kelompok yang menentang pernikahan ini sebagian besar terdiri dari murid laki-laki. Mereka semua berharap Li Qiye gagal dalam persidangannya karena mereka percaya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi suami dewi mereka. Para murid juga tidak menyukai sikapnya selama 2 hari dia berada di sini. Tentu saja, ini bisa dimengerti karena dia memang mengancam untuk menghancurkan gerbang 9 Saint Iblis. Api dan kebencian di mata mereka bisa membunuh Li Qiye 100 kali lipat. Mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mari kita bunuh dia serta sekte kuno dupa pembersihan. Tidak, kita harus memotong tangan dan kakinya kemudian menggunakan kepalanya sebagai tempat lilin. Tempat lilin, itu terlalu manusiawi. Semut ini ingin menikahi putri kita. Kita harus memenjarakannya di atas Hawk Cliff. Biarkan elang mematuknya selama 100 tahun sementara kita membuatnya tetap hidup dengan teknik pengobatan. Percakapan dengan cepat berubah menjadi gaduh. Kerumunan itu menyulut kemarahan dan kebencian mereka terhadap Li Qiye. Baik pelindung Mo dan Nan Huairen gemetar ketakutan. Gigi mereka tidak bisa berhenti gemeretak. Li Qiye menjauhkan dirinya dari lingkungan. Dia dengan tenang berjalan di sekitar paviliun dengan bakat arogan. Siapapun akan pingsan karena dikelilingi oleh begitu banyak orang yang ingin memakannya hidup-hidup. Pada saat ini, Grand Protector Yuhe terbatuk. Batuk yang tampaknya tenang ini mengalahkan kerumunan. Tidak peduli seberapa keras sekitarnya, semua orang mendengarnya dan segera berhenti berbicara. Aura seorang Royal Noble sekali lagi mendominasi udara. Pada saat ini, pelindung Hua mulai berbicara. Jika kamu berhasil menyelesaikan persidangan, maka kedua sekte kami akan menjadi mertua sesuai dengan tradisi kuno. Jika kamu tidak bisa lulus atau jika kamu mati selama ujian, maka sayang sekali kamu tidak cukup terampil. Li Qiye duduk di kursi dan berbalik ke arah pelindung Hua. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang hanya bisa mengatakan gerbang 9 Saint Iblis tidak sehebat dulu. Di era itu, mengapa 9 Saint Virtuous Paragon membuat janji itu? Mengapa kedua sekte menjadi mertua dan sekutu? Saat itu,
Sekte kuno dupa pembersihan disembah oleh surga dan memerintah 9 dunia. Sederhananya, gerbang 9 Sein Iblis hanya menginginkan perlindungan dari sekte kuno dupa pembersihan, memiliki dukungan untuk tumbuh. Li Qiye tidak mengetahui semua cerita masa lalu karena kondisinya belum sepenuhnya stabil saat itu. Pernikahan antara keduanya tidak diusulkan oleh Kaisar Abadi Mingren dan 9 orang suci Paragon. Itu diusulkan oleh keturunan mereka. Li Qiye melanjutkan, sekarang, era telah berubah dan kamu ingin melepaskan janji setelah mendapat manfaat darinya. Generasi kamu saat ini tidak ada bandingannya dengan leluhur kamu. Pelindung Hua menyela, Hamif. Seperti yang kamu katakan, era berubah. Jika kamu ingin mengatakan bahwa generasi saat ini lebih buruk daripada masa lalu, maka pernyataan ini berlaku untuk sekte kuno dupa pembersihan, bukan kami. Kami saat ini memerintah negara. Garis keturunan kaisar yang ingin menjadi nomor ipar kami lebih dari 1 atau 2. Namun kamu pikir seseorang seperti kamu layak untuk putri kami? Grand Protector Yuhe mulai berbicara. Biarkan masa lalu berlalu. Kamu tidak dapat mengubah apapun dengan bertengkar. Kami memberi kamu kesempatan untuk menghormati janji masa lalu. Jika kamu takut, maka kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak akan menghentikan atau mengganggu kamu. Dan janji tahun itu akan berakhir. Karena aku sudah di sini, aku mungkin juga menerima tantangan itu. Apa sidangnya? Li Qiye lebih menyukai sikap Yuhe. Karena kultivasi kamu tidak ideal. Yang Mulia telah memutuskan untuk memberi kamu kesempatan yang lebih baik. Tes pertama tidak akan berorientasi pada pertempuran. Tetapi yang kedua adalah... Yuhe melanjutkan setelah jeda singkat. Tes pertama sangat sederhana. Kamu harus pergi ke Chaotic Heart Forest dengan salah satu murid kami, yang melakukan perjalanan terjauh menang. Tes kedua bahkan lebih sederhana. Itu akan menjadi pertarungan solo untuk menentukan pemenang. Ada juga tes ketiga. Tetapi kamu hanya perlu melewati 2 tes untuk lulus uji coba. Tes ketiga terdiri dari, Li Qiye memotong pelindung, tidak perlu melanjutkan, 2 tes sudah cukup. Betapa sombongnya, pelindung Hua meneriakinya karena terlalu sombong. Dia mulai memberikan tekanannya pada Li Qiye, tesnya bahkan belum dimulai, kamu sudah ingin bertarung. Li Qiye menyipitkan matanya, dia menemukan kegembiraan yang besar dalam memperparah orang yang tidak dia sukai. Grand Protector Yuhe terbatuk sekali lagi. Batuk ini memutuskan tekanan yang diberikan pelindung Hua. Membuat marah pelindung Hua, dia bisa membunuh Li Qiye hanya dengan mengangkat jarinya. Belum pernah ada serangga yang berani berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Baiklah, mari kita menjadi ujiannya. Li Qiye bangkit dari tempat duduknya. Kedua tes itu baik-baik saja. Aku ingin melihat kemampuan putrimu. Su Hui tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk senior Li untuk berpartisipasi secara langsung. Aku akan menjadi orang yang akan kamu lawan. Yuhe mengangguk setuju. Aku mendengar bahwa kamu baru saja bergabung dengan sekte kuno dupa pembersihan. Kami tidak akan menipu kamu. Jika sang putri secara pribadi memberikan tes, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Di sini, dalam hal bakat dan potensi batin, sang putri adalah nomor 1. Dalam hal kemampuan bertarung, Junior Leng adalah yang terbaik. Jika salah satu dari mereka datang untuk menguji kamu, kamu akan mengklaim bahwa itu tidak adil setelah gagal. Junior Suhui memiliki bakat rata-rata di antara murid-murid batin kita. Jadi menggunakan dia untuk menguji murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan seharusnya tidak terlalu merendahkan statusmu. Dengan tidak mengirimkan murid terbaik mereka, gerbang 9 Sein Iblis memberi Li Qiye sedikit harapan. Jika murid terkuat atau Li Suangyan berpartisipasi, maka 6 tetua pun akan memiliki masalah. Li Qiye tidak repot-repot menatap Su Hui. Dia menatap Yuhe dan secara resmi berkata, jika ini masalahnya, maka setidaknya gerbang Iblis 9 Sein kamu masih memiliki harapan. Meskipun kamu kembali pada janji semula, kamu masih berhasil menyelamatkan sedikit wajah dan martabat. Baiklah, karena kamu mengizinkan aku untuk melangkah lebih jauh, aku akan memberi kamu 1 halaman agar di masa depan, kamu tidak dapat mengatakan bahwa aku telah menggertak sekte tersebut. Karakter seperti Yuhe telah menghabiskan bertahun-tahun mengalami semua yang ditawarkan kehidupan, tetapi ketika dia melihat Li Qiye, dia masih bingung bagaimana bisa ada seseorang yang sombong dan membingungkan ini. Apakah dia tidak tahu kekuatan kita? Apakah dia tidak memiliki konsep tingkat kultivasi? Yuhe mematahkan sikap tabahnya dengan tawa kecil, pergi ke Chaotic Heart Forest. Yang bisa berjalan paling jauh akan menang. Melihat bahwa ujian akhirnya dimulai, orang-orang mulai menuju Chaotic Heart Forest. Dalam sepersekian detik, hutan langsung dikelilingi. Hamif, memasuki Chaotic Heart Forest. Apa yang bisa dicapai oleh sampah itu? Di pinggiran hutan, percakapan mencemooh dimulai lagi. Murid lain menyuarakan pemikiran lain. Dalam ujian terakhir, Senior Su berhasil mencapai tingkat 5 hutan. Sekarang dia telah mencapai mandat surga dan mulai bersiap untuk berkultivasi di tahap warrior Canopy. Kultivasi dan tekadnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku memperkirakan dia bisa mencapai level ke-7. Tahapan untuk kultivator adalah sebagai berikut, pondasi istana.
Perluasan istana, akumulasi fisik, istana sementara, panjang umur batin, amanat surga, kanopi prajurit, kelahiran kembali yang dimurnikan, primal surga, dan penciptaan jiwa. Setelah seseorang mencapai tahap yang tidak ada duanya dan menerima kehendak surga, dia akan dijuluki Kaisar Abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi orang mungkin bertanya, mengapa ada kaisar untuk yang abadi? Mengapa judul ini ada? Itu karena pepatah, nasibku adalah milikku sendiri, tidak tergantung pada langit untuk memutuskan. Kehendak surga berfungsi sebagai belenggu dan meliputi dan menjebak semua makhluk hidup. Begitu seorang kultivator mencapai puncak, tujuan mereka adalah mengendalikan kehendak surga sehingga mereka akhirnya akan dibebaskan dari penjara ini. Inilah mengapa seseorang akan disebut Kaisar Abadi begitu mereka mendapatkan kehendak surga. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apakah keabadian sejati itu mungkin. Ini tetap menjadi misteri sampai hari ini. Setiap generasi hanya memiliki satu kehendak surga, jadi setiap generasi hanya dapat memiliki satu Kaisar Abadi. Chaotic Heart Forest adalah tempat 9 Saint Demon Gate menilai bakat bawaan murid, afinitas untuk kultivasi, dan kemauan keras. Di sini, kualitas yang paling penting adalah kemauan seseorang. Hutan terdiri dari 14 tingkat. Dari perspektif luar, tidak ada perbedaan mencolok antara ini dan hutan biasa. Namun, hutan yang tampaknya normal ini diciptakan oleh Nine Saint Virtuous Paragon. Penyusup akan ditunjukkan ilusi realistis. Bahkan mereka yang memiliki mata mistik tidak dapat melihat melalui teknik ini kecuali mereka lebih kuat dari Paragon 9 orang suci. Jika tidak, teknik ini akan menjadi kenyataan bagi semua orang yang melangkah masuk. Misalnya, seseorang dapat menemukan diri mereka terjebak dalam lautan api. Tubuh mereka akan merasa seolah-olah benar-benar terjebak dan pikiran jelas akan merasakan sakit. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat ilusinya. Tentu saja, kamu masih bisa menggunakan teknik kultivasi untuk mengurangi rasa sakit dan hukum jasa untuk mencegah api mencapai tubuh kamu. Satu-satunya hal adalah kamu tidak dapat melarikan diri dari hutan menggunakan teknik gerakan apapun. Anak kecil idiot. Cepat masuk. Di luar hutan, Su Hui menyeringai menghina Li Qiye. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya saat ini, tidak akan ada masalah untuk memasuki level ke-8. Li Qiye melihat ke hutan dan sedikit menyeringai. Tahun itu, ayam tua itu menciptakan Chaotic Heart Forest sendiri. Itu memang lokasi yang bagus untuk menguji tekad seseorang. Aku, Li Qiye dengan jelas berbicara, melintasi Chaotic Heart Forest tidak ada artinya bagiku. Jika aku masuk, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan nilai kamu. Kamu harus pergi dulu agar nanti kamu tidak bisa mengatakan aku tidak memberi kamu kesempatan. Komentar arogan Li Qiye membuat semua orang bergidik jijik sekali lagi. Pelindung Mo dan Nan Huairen ingin mengunci mulutnya selamanya. Apakah dia akan mati jika dia mengatakan lebih sedikit kalimat? Bagaimana dia bisa menyemburkan kebohongan sepanjang waktu? Pelindung Hua berseru, idiot. Kamu hanya sepotong sampah yang tidak tahu apa kemauan untuk mengolahnya. Namun kamu masih menjalankan mulutmu tanpa rasa malu. Su Hui tidak percaya bahwa manusia biasa memandang rendah dirinya dan mengerutkan kening. Bagus, bagus, kata-kata yang kuat. Aku harus melihat berapa banyak level yang bisa kamu lewati. Berapa level, betapa tidak berartinya. Melewati 14 bukanlah masalah besar sama sekali. Li Qiye melanjutkan, itulah sebabnya aku membiarkanmu pergi dulu. Jadi kamu tidak akan begitu terkejut. Murid lain tidak tahan lagi dan berteriak, apakah semua orang dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan berbohong seperti kamu tanpa ragu-ragu? Semua orang tahu bahwa melewati level 7 Chaotic Heart Forest dianggap sebagai prestasi luar biasa bagi generasi muda. Untuk menyelesaikan level 7, seseorang harus memiliki tekad yang kuat atau kultivasi yang tinggi. Bahkan Grand Protector Yuhe yang tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mengapa Li Qiye adalah murid utama dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan? Melewati 14 level, apakah semudah itu? Bahkan dia tidak bisa melewati ke-14 level pada levelnya saat ini. 14 level, Su Hui tertawa terbahak-bahak. Jika kamu bisa melewati ke-14 level, aku akan memanggilmu, ayah. Li Qiye membalas, aku tidak akan memiliki anak yang tidak berbakti seperti kamu. Bagus, jika kamu sepercaya diri ini dengan mulutmu, apakah kamu berani bertaruh? Li Qiye dengan senang hati tersenyum dan bertanya, bertaruh, kan? Apa yang akan kita pertaruhkan? Jika kamu bisa melewati ke-14 level, aku akan secara sukarela mengakuinya. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus merangkak di bawah selangkangan aku. 2. Ini adalah hukuman yang sangat memalukan. Dapat ditemukan hari ini, merangkak di bawah meja setelah kalah dalam permainan kartu. Taruhan ini menyebabkan ekspresi pelindung Mo dan Nan Huairen menjadi gelap seketika. Ini bukan ujian, itu adalah fasad untuk mempermalukan Li Qiye dan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Namun, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Li Qiye membawa ini pada dirinya sendiri. Li Qiye bertanya,
Apakah kamu akan melakukan hal yang sama jika aku lulus tingkat ke-14? Kamu akan merangkak di bawah selangkangan aku, kan? Pelindung Hua menyela. Jika kamu dapat melewati tingkat ke-14, dia akan melakukannya dan sebaliknya. Karena pembunuhan Du Yuanwang, pelindung Hua ingin membunuh Li Qiye dengan tangan kosong. Karena kesempatannya tidak tepat, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah mempermalukan Li Qiye. Li Qiye melihat kembali ke pelindung Hua dan kemudian dengan resmi menganggukkan kepalanya. Baiklah, jika ini adalah syaratmu, aku akan menerimanya. Murid-murid dari gerbang 9 Sein Iblis semua berteriak keras, Senior Su, hancurkan dia. Terima taruhannya, Su Hui dengan dingin menjawab, aku akan menunggumu merangkak di bawahku. Dia kemudian berbalik dan pergi ke Chaotic Heart Forest. Seorang murid tertawa terbahak-bahak, kali ini, sekte kuno dupa pembersihan akan kehilangan muka. Murid utama mereka harus melakukan tindakan seperti itu. Haha, Su Hui mengambil langkah pertamanya ke dalam hutan. Lingkungan segera menjadi gelap. Dia mendapati dirinya berada di dunia iblis, area yang membentang sejauh 10.000 mil. Energi iblis memenuhi udara. Suara tulang yang berderak bisa terdengar bahkan sebelum mayat-mayat itu mulai meninggalkan tanah. Su Hui menarik napas dan menenangkan dirinya. Dia menyalurkan energinya dan memperkuat dirinya dengan kultivasinya sambil menguatkan tekadnya. Dia mengabaikan iblis dan melewati mereka dengan mudah. Tingkat pertama, semua orang di luar dengan hati-hati mengawasi tanpa berkedip. Tanpa komplikasi, Su Hui berhasil melewati level pertama. Tingkat kedua, tingkat ketiga. Su Hui jelas bukan orang biasa, kultivasi dan tekadnya sangat baik. Kecepatannya dalam menembus 3 level pertama memang sangat cepat. Namun, pada level keempat, kecepatannya mulai melambat. Raja Kerangka Perak Fierce mulai menyerangnya. Pada awalnya, dia memilih untuk menghindari dan menangkisnya. Tetapi setelah tangannya dihancurkan, membuatnya berteriak kesakitan. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghancurkannya. Dia memiliki tubuh perak yang menangkal penjajah dengan sendirinya. Namun, ini menghabiskan banyak energi. Begitu dia mencapai tingkat kelima, dia benar-benar dikelilingi oleh kerangka. Dia dengan keras meraung dan memanggil artefak pertahanannya. Pedang ajaibnya terbang langsung ke langit. Bilahnya memuntahkan energi sejati. Bentuk energi ini terdiri dari dao kebenaran dan menaklukkan 4 arah. Roda kehidupan merah-merahnya muncul di belakang kepalanya dan memancarkan energi darah yang meliputi langit. Itu menggunakan hukum kekuatan yang tak tertandingi yang menghancurkan segala sesuatu di daerah sekitarnya. Teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan roda kehidupan mereka sebagai alat ofensif seringkali lebih kuat daripada teknik fisik tertentu. Teknik roda kehidupan ini berspesialisasi dalam penghancuran dan ditinggalkan oleh Virtuous Paragon. Itu bukan level Paragon, tapi masih cukup tangguh. 2. Teknik pembentukan fisik adalah metode budidaya lainnya. Mereka berspesialisasi dalam memperkuat tubuh. Itulah sebabnya lengannya patah beberapa kali. Roda hidupnya menebusnya. Li Qiye sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Su Hui membunuh jalannya melalui tingkat kelima. Chaotic Heart Forest. Jika hatimu kacau, maka membunuh hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan memperburuk ilusi. Tujuan 9 Sein Virtuous Paragon adalah untuk melatih kemauan murid-muridnya, bukan kekuatan fisik atau tempur mereka. Tingkat 7. Su Hui memusnahkan jalannya ke tingkat ke-7, membuat semua penonton kagum. Bahkan pelindung Hua merasa puas. Su Hui adalah murid dan harga dirinya. Meskipun bakat Su Hui tidak dapat dibandingkan dengan Li Xuangyan dan kekuatannya kurang terhadap Leng Chengfeng, kemajuannya hari ini telah menyenangkan tuannya. Bang, Su Hui baru saja mencapai tingkat ke-7, tetapi kekuatannya telah habis. Dia tidak bisa lagi menangani tekanan Chaotic Heart Forest dan segera disingkirkan. Sedikit lagi, setelah pengusiran paksa, Su Hui butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia tidak bisa membantu tetapi meneriakkan penyesalannya. Dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa mencapai level 8. Tetapi dia telah meremehkan kesulitan Chaotic Heart Forest. Pelindung Hua dengan lembut menghibur muridnya. Kamu melakukannya dengan baik. Tidak perlu memaksakan apa yang tidak seharusnya terjadi. Yu He dengan setuju menganggukkan kepalanya. Untuk dapat memasuki level ke-7 pada usia ini adalah prestasi yang sangat terpuji dalam generasi muda. Su Hui mengumpulkan akalnya, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan dingin menatap Li Qiye, giliranmu. Belum terlambat untuk menyerah. Kemudian, Su Hui merentangkan kakinya dan menunjukkan senyum teduh. Jika kamu melakukannya sekarang, aku tidak akan mempersulitmu nanti. Jika kamu menunggu sampai kamu gagal dalam ujian, maka akan sulit untuk memprediksi seperti apa nasib kamu nantinya. Li Qiye mengabaikan ejekan itu dan memasuki Chaotic Heart Forest selangkah demi selangkah. Di depannya ada lautan api. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan lava dan kresek yang berapi-api. Di dalam ilusi ini, kakinya terbakar sampai garing. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa sakit yang dia rasakan. Tetapi Li Qiye hanya berjalan tanpa menggumamkan satu erangan. Li Qiye tidak keberatan dengan Chaotic Heart Forest. Selama era Desolate,
Ia menghabiskan waktunya disiksa sementara jiwanya terputus dari tubuhnya. Dia telah menderita di tangan iblis surgawi dan terperangkap oleh Ming kuno. Dia menghabiskan apa yang terasa seperti keabadian tanpa sinar matahari dan mengalami banyak cobaan yang menyiksa. Meskipun tubuh gagak hitam itu abadi, rasa sakit masih bisa dirasakan. 1 juta tahun berlalu, dia melakukan perjalanan melalui semua pemakaman terlarang, menghabiskan waktu di tanah abadi, dan jatuh ke alam hantu dan iblis. Ini adalah tempat paling berbahaya di dunia ini. Dibandingkan dengan tempat-tempat itu, Chaotic Heart Forest tidak lebih dari berjalan kaki singkat. Itu tidak bisa mematahkan tekadnya. Dalam sekejap mata, dia telah melewati level pertama. Dalam ilusi, lautan api menghilang. Li Qiye sekarang berada di dunia yang membeku, dikelilingi oleh angin tundra yang sedingin es. Di luar hutan, banyak murid sedang menunggu Li Qiye ditendang keluar. Pelindung modern Nan Huairen masih mengalihkan pandangan mereka karena mereka tidak mau melihat Li Qiye dipermalukan. Namun, saat beberapa saat berlalu, keheningan merambah sekitarnya. Orang bisa mendengar setetes jarum dari jarak 1 mil. Terkejut dengan kurangnya ejekan dan sorakan dari kegagalan Li Qiye, keduanya menoleh. Apa yang memasuki pandangan mereka adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Seorang murid dengan lembut merintih kaget. Level 8, tingkat 9, 10, 11. Li Qiye berparade melalui tingkat seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang kosong. Kecepatannya tetap secepat itu selama tingkat pertama. Tingkat 14. Pada akhirnya, Li Qiye langsung melewati Chaotic Heart Forest dengan penuh percaya diri, dan dia dengan santai melangkah keluar dari level terakhir. Semua orang sekarang membeku. Melewati 14 tingkat Chaotic Heart Forest, ini adalah prestasi yang mustahil. Dari masa lalu hingga sekarang, tidak ada generasi muda gerbang 9 Saint Iblis yang pernah mencapainya. Bahkan Li Xuangyan, yang memiliki bakat tertinggi dan tekad yang paling kuat, tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Ini tidak mungkin, ini tak mungkin. Su Hui tenggelam dalam kebingungan, tapi inilah kenyataan yang terbentang di depan matanya. Pelindung Hua juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa menutupnya karena kebingungannya. Bahkan Master Sekte tidak bisa melewati level ke-14 Chaotic Heart Forest. Kemauan macam apa ini? Li Qiye kembali dan dengan santai berbicara. Ini hanya makanan pembuka. Seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan dalam kenyamanan tamannya sendiri. Li Qiye melirik Su Hui dan dengan santai menyatakan, "Oke," berlutut dan mulai merangkak. Su Hui melolong dengan keras. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bukan hanya dia, semua orang di sini juga merasa tidak percaya. Pelindung Hua bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan Chaotic Heart Forest? Tentu, pasti begitu. Mungkin mantra pelarangan hutan telah kehilangan kekuatannya. Seolah-olah Su Hui sedang mencoba menemukan cabang pohon saat tenggelam. Dia dengan cepat menambahkan, itu tidak masuk hitungan. Chaotic Heart Forest telah kehilangan efeknya. Tidak ada kemungkinan itu kehilangan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Grand Protector Yuhe mengumpulkan pikirannya, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, dari penciptaan sekte, hutan tidak pernah tidak efektif, aku akan pergi dan memeriksa. Selesai dengan kata-katanya, dia secara pribadi memasuki Chaotic Heart Forest. Yuhe memang tangguh dan sesuai dengan statusnya sebagai pelindung agung. Tekadnya sangat besar, dia dengan mudah berhasil melewati 9 level pertama. Setelah mencapai level ke-10, kecepatannya menurun. Suara keras bergema di udara. Yuhe tidak bisa melewati semua tingkatan hutan. Dia ditendang keluar sebelum mencapai level ke-11. Hutan jantung Chaotic tidak kehilangan kekuatannya. Yuhe menyatakan ini dengan penuh keyakinan. Dia menatap Li Qiye dengan mata ingin tahu, tidak memahami peristiwa yang telah terjadi. Li Qiye, yang baru berusia 13 tahun, mampu menyelesaikan Chaotic Heart Forest. Kecuali ada kekuatan misterius yang bekerja di sini, tekad kultivasinya tidak dapat diubah. Namun, seorang bocah lelaki berusia 13 tahun tidak mungkin memiliki tingkat tekad seperti ini. Diperlukan berabad-abad dan milenium untuk memiliki pikiran seperti itu. Meskipun dia memiliki tubuh fana dan bakat bawaan yang lebih rendah, itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi virtuos paragon melalui kemauan keras. Pelindung Hua bertanya, apakah kamu membawa harta suci? Su Hui mengangkat suaranya, itulah masalahnya. Sekte kuno dupa pembersihan adalah sekte tingkat kaisar abadi. Mungkin dia menyembunyikan harta suci kaisar abadi. Ini memang penjelasan yang paling logis. Saat ini, semua orang berpikir bahwa inilah masalahnya. Pada akhirnya, meskipun sekte itu sekarang lemah, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa 1 atau 2 harta suci kaisar abadi tertinggal. Jika dia menggunakan salah satunya saja, maka dia memang bisa melewati Chaotic Heart Forest tanpa cedera. Pelindung Hua dengan berani menyatakan, menggunakan harta suci untuk menipu. Taruhan ini tidak masuk hitungan. Dia yakin bahwa Li Qiye telah melakukan pelanggaran. Pelindung Hua, itu tidak adil.
Pelindung Mo tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Li Qiye lulus persidangan. Dia dengan serius berkata, ini adalah ujian yang dirancang oleh sekte kamu. Kamu tidak bisa kalah dan kemudian melepaskan ujian. Pelindung Hua menjawab, jika kamu menggunakan harta untuk menipu, maka tentu saja itu tidak akan dihitung. Mengambil sisi Li Qiye, Pelindung Mo melanjutkan, tidak masalah apakah dia menggunakan alat eksternal atau tidak. Sekte kamu tidak menyatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan harta untuk lulus ujian. Murid kita telah melewati hutan. Putaran ini milik kita. Pelindung Mo tidak ingin membuang waktu. Jadi dia menoleh ke Yu Dia dan bertanya, Pelindung Yu, apakah sekte kuno dupa pembersih memenangkan ronde ini atau tidak? Tentang masalah ini, Yu He tidak bisa memutuskan. Dia tidak percaya bahwa Li Qiye benar-benar melewati hutan tanpa bantuan dari luar. Namun, Gerbang 9 Sein Iblis juga tidak menyatakan aturan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan harta suci. Aku berjalan lurus dan duduk tegak, hatiku tidak memiliki rahasia memalukan ke surga. Berbeda dengan orang-orang dari Gerbang 9 Sein Iblis, bertaruh dan kalah dan kemudian tidak dapat menerima kekalahan. Jika kamu pikir aku menyembunyikan harta karun, cobalah dan temukan. Jika kamu dapat menemukannya, maka aku akan memberikannya kepada kamu. Yu He merenung sejenak, mengangkat kepalanya, dan kemudian berbicara kepada Li Qiye. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kami punya solusinya. Leluhur agung meninggalkan harta bernama cermin tulang abadi, itu bisa melihat melalui semua benda tersembunyi. Jika kamu bersedia membiarkan kami menggunakannya, maka kami dapat mengetahui apakah kamu memiliki harta karun atau tidak. Aku setuju dengan penggunaan cermin tulang abadi. Pelindung Hua adalah yang pertama berbicara. Jika cermin tidak dapat menemukan apapun, maka itu berarti dia tidak membawa harta karun. Para murid bersatu dan meraung, ya. Jika kamu tidak mau, maka itu berarti kamu curang. Aku sangat kasihan padamu. Li Qiye menatap mereka dan setuju. Aku akan mengizinkan tes cermin. Bawa itu keluar. Yu He mengirim orang untuk mengambil cermin. Cermin ini memiliki sejarah yang dalam. Dikatakan bahwa warisannya berasal dari era Desolate dan telah diasah oleh Kaisar Abadi. Cermin tulang abadi jauh lebih kuat daripada cermin yang digunakan oleh sekte kuno dupa pembersihan untuk menguji murid baru. Cermin tulang abadi mengungkapkan dirinya sendiri. Kaca mengkilap memiliki pola abadi yang mengalir yang memancarkan aura makhluk hidup. Bahkan Yu He takut akan kekuatannya. Cermin tulang abadi melintas di tubuh Li Qiye, memaksa roda hidupnya dan istana takdirnya muncul. Roda hidupnya perlahan berputar tanpa tekanan, dan istana nasibnya belum dibuka. Yu He menyimpulkan, dia memiliki fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana yang belum dibuka, dia belum mulai berkultivasi. Juga, tidak ada harta terpendam di tubuhnya. Tingkat kultivasi terendah adalah tingkat yayasan istana. Begitu seseorang mulai berkultivasi, bahkan talenta terendah pun dapat membuka istana takdir mereka dalam 1 hari jika cepat, 10 hari jika lambat. Di bawah tatapan cermin tulang abadi, Li Qiye tidak bisa menyembunyikan apapun. Semua yang dia tampilkan terungkap ke mata penonton. Pelindung Mo dengan sungguh-sungguh bertanya, Pelindung Hua, Pelindung Yu, apakah kamu puas sekarang? Menjadi sasaran cermin tulang abadi adalah hal yang memalukan bagi sekte kuno dupa pembersihan. Permintaan maaf kami, Yu Dia adalah orang yang berkarakter. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan sopan berkata, Li Qiye tidak curang. Setelah mendengar konfirmasi dari Yu He, kerumunan tidak memiliki komentar lagi. Mereka tidak percaya bahwa manusia dengan karakteristik ini mampu melewati hutan. Su Hui adalah yang paling hancur dari mereka semua, tapi bagaimana ini bisa benar? Li Qiye meliriknya dan berbicara, sepertinya kamu tidak yakin. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membuatnya sehingga kamu akan merangkak tanpa ragu-ragu. Ini hanyalah Chaotic Heart Forest. Hanya orang idiot sepertimu yang hampir tidak mencapai level 7. Buka matamu untuk melihat kakekmu pergi sekali lagi. Setelah ejekannya, Li Qiye memasuki hutan sekali lagi. Semua mata sangat terfokus pada hutan. Tidak ada yang mau melewatkan satu detail pun. Mereka ingin mencapai kesimpulan logis yang dapat diterima oleh pikiran mereka. Jika Li Qiye berhasil lagi, maka mereka tidak punya pilihan selain mengubah pandangan mereka tentang dunia. Tetapi jika dia gagal, maka semuanya baik-baik saja dengan dunia. Tingkat 14. Nan Huairen terus menghitung saat Li Qiye melewati levelnya. Meskipun ini adalah yang kedua kalinya, dia sama terkejutnya dengan yang pertama. Yu Dia benar-benar mengerti sekarang. Meskipun bakat kultivasi dan fisik Li Qiye tidak dapat mencapai puncak, ia memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Seorang anak berusia 13 tahun memiliki pikiran yang lebih kuat yang dia lakukan setelah 1000 tahun berkultivasi. Mulailah merangkak, Li Qiye kembali dan dengan nakal merentangkan kakinya di depan Su Hui. Kamu, Su Hui menginjak tanah karena malu dan ekspresinya menjadi putih bersih. Jika dia harus merangkak di bawah Li Qiye di depan semua penonton ini, maka dia akan kehilangan muka di masa depan. Gerbang 9 Sein Iblis kami mendapat kehormatan kami. Jika kamu kalah taruhan,
Kamu harus menanggung konsekuensinya. Yu He mengangguk. Su Hui, kamulah yang menginginkan taruhan ini sejak awal. Sekarang lakukan akhir dari tawar-menawar kamu. Si Hui hampir pingsan di tempat. Jika pelindung Yu telah berbicara, maka tuannya pun tidak dapat menyelamatkannya. Dia menggertakkan giginya dan dengan enggan berlutut di depan Li Qiye. Tubuhnya membeku selama 1 menit. Ini adalah peristiwa paling memalukan dalam hidupnya. Akhirnya, dia mulai merangkak melalui kaki Li Qiye. Li Qiye melihat ke bawah dan berbicara. Ketika orang-orang menunjukkan rasa hormat kepadaku, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi jika ada yang berani melewatiku, maka aku akan membalas mereka 10 kali lipat. Seorang murid jenius dari gerbang 9 Sein Iblis tidak ada apa-apanya di mataku. Selesai berbicara, Li Qiye berbalik dan berjalan pergi. Su Hui jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah karena marah dan pingsan. Huier, pelindung Hua dengan cepat meraih Su Hui dan memijat meridiannya. Setelah kembali ke paviliun, pelindung Hua dan Yu He menemukan tempat duduk mereka. Li Qiye sudah duduk di sana dengan arogan seperti seorang raja. Ini membuat murid-murid lain merasakan dorongan untuk memukulinya. Pelindung Hua melirik Li Qiye dengan kebencian yang besar di matanya. Ketika murid tuannya dipermalukan, tentu saja mereka akan berbagi musuh. Mempermalukan muridnya sama dengan menamparkan wajahnya. Li Qiye dengan main-main mengetuk meja dan berkata, tes pertama telah selesai. Mari kita mulai dengan yang kedua. Sebelumnya, Yu He berpikir bahwa Li Qiye sangat arogan. Namun, setelah memikirkannya lagi, mungkin dia punya beberapa trik rahasia. Seorang fana tanpa dasar-dasar kultivasi, apa dukungannya yang memungkinkan dia untuk menantang gerbang 9 Sein Iblis? Mungkinkah sekte kuno dupa pembersihan masih memiliki rahasia tersembunyi yang belum terungkap? Yu He dengan cepat menepis. Pikiran terakhirnya, sebagai pelindung agung, dia sepenuhnya menyadari posisi sekte kuno dupa pembersihan saat ini. Jika ada rahasia yang tersisa, maka itu tidak akan tunduk pada kerajaan permata surgawi. Informasi kedua adalah bahwa Li Qiye baru bergabung dengan sekte selama beberapa hari, dan dia dengan paksa menggunakan perintah kuno dupa pembersihan untuk menjadi murid utama. Bahkan 6 tetua di sana tidak menyambutnya. Yu He tidak tahu misteri apa yang disembunyikan orang ini, terutama ketika dia tidak memiliki dukungan apapun. Kembali ke masalah yang dihadapi, Yu He dengan jelas berbicara, saat ini, Su Hui tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika kamu ingin mengikuti tes, maka kami harus mengganti lawan kamu. Pelindung yang terhormat, aku baik-baik saja. Su Hui, tiba-tiba, berdiri tegak. Meskipun kulitnya pucat, dia dengan kasar melirik Li Qiye. Niat membunuh dapat ditemukan di matanya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dialah yang akan membunuh Li Qiye dan menggunakan darahnya untuk menghilangkan rasa malunya. Dia menggunakan postur bangganya untuk mempertahankan dan mengumumkan kepercayaan dirinya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyatakan, pelindung, aku masih bisa bertarung. Dia sedikit mengerutkan kening. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Su Hui. Jadi dia dengan lembut berbicara, Junior Su, kondisimu saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Hal ini sangat penting untuk gerbang 9 Sein Iblis, dan Li Qiye telah memenangkan pertandingan pertama. Senior Yu, anak ini memiliki kemauan yang kuat, kemunduran kecil tidak akan menghalanginya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Pelindung Hua mencoba mendukung keinginan muridnya. Su Hui menggertakkan giginya dan berkata dengan tekad yang luar biasa, pelindung, jika aku membuat satu kesalahan, aku akan membayarnya dengan hidup aku. Yu He merenung sejenak. Dalam murid-murid yang lebih muda, Su Hui telah mencapai mandat surga dan dekat dengan tahap warrior Canopy. Akan sulit untuk menemukan orang lain yang sekuat dia. Plus, kultivasinya termasuk teknik roda kehidupan, pedang pembantaian fierce. Yu He memahami kekuatan teknik ini. Itu diciptakan oleh Virtuous Paragon dari sekte mereka. Jika Su Hui menggunakan roda hidupnya tanpa ragu-ragu, maka tidak ada rekan-rekannya yang bisa mengalahkannya dalam kontes hidup atau mati, kecuali yang terkuat. Jika Su Hui tidak bertarung, maka pilihan yang aman adalah Li Xuangyan atau Leng Chengfeng. Namun, keduanya bukanlah pilihan yang bisa mereka pilih. Dia tidak lagi meremehkan Li Qiye, tapi dia tidak bisa memikirkan cara bagi manusia untuk mengalahkan seorang kultivator mandat surga dengan teknik Virtuous Paragon. Bagus, kamu akan bertarung kalau begitu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju dengan pilihan Su Hui. Di panggung pertempuran yang dikelilingi oleh penonton, Su Hui sangat ingin menghancurkan Li Qiye. Dia ingin mengeluarkan otot-ototnya, menguliti kulitnya, dan menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping. Nan Huairen dan pelindung Mo ingin percaya pada Li Qiye. Meskipun peluangnya untuk menang tipis, dia terus melakukan keajaiban. Hei, bisakah dia benar-benar mengalahkan Senior Su? Sejak Li Qiye melewati Chaotic Heart Forest dalam sekali jalan, para murid dari 9 Sein Demon Gate menganggapnya sebagai lawan yang nyata. Seorang senior yang lebih tua menggelengkan kepalanya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ini adalah fana versus kultivator mandat surga. Li Qiye tidak akan bisa menang kecuali dia diberikan harta karun sejati Kaisar Abadi.
Tapi itu pun tidak realistis. Bahkan dengan itu, dia tidak akan memiliki cukup energi darah untuk mengaktifkan kekuatannya. Itu benar, seorang manusia tidak dapat mengaktifkan harta karun sejati Kaisar Abadi. Teknik pedang pembantaian sengit dari Junior Su terlalu kuat karena kebenarannya yang misterius. Pertarungan hidup atau mati dengan teknik itu bukanlah pertanda baik bagi lawannya. Seorang murid yang sebelumnya berdebat dengan Su Hui menawarkan pendapatnya, dan jangan lupakan fisik lang emasnya. Meskipun hanya fisik Hautian, ia memiliki kecepatan yang cukup besar. Jika kamu menggabungkan kecepatan dan kekuatannya, kamu dapat mengatakan bahwa kekuatan ofensifnya hampir tak tertandingi di generasi kita. Para kultivator sangat menghargai fisik. Ada 6 tahap fisik: fisik mortal, fisik Hautian, fisik Xiantian, fisik raja, fisik Sein, dan terakhir, fisik abadi. Mayoritas dunia memiliki fisik fana, termasuk Li Qiye. Itu adalah yang terlemah baik dalam hal kekuatan fisik dan energi darah. Su Hui meraung. Energi pedang mulai berputar di sekitar tubuhnya ke atas. Mereka menjadi benteng raksasa yang tak tertembus dari pedang yang terlihat dan bersinar. Semuanya mengarah ke Li Qiye. Teknik ini berfungsi sebagai tindakan defensif saat dia menyalurkan energinya. Buka, sebuah pedang surgawi keluar dari mulut Su Hui dan terbelah menjadi 8 pedang surgawi yang berbeda. Pedang ini sangat besar, masing-masing menjulang setinggi 200 meter. Satu serangan bisa membelah bumi itu sendiri. Seorang murid tidak bisa tidak menyuarakan kecemburuan mereka. Pedang pembantaian sengit, pedang surgawi Yanjin. Energi sejati Su Hui dibentuk oleh pedang surgawi Yanjin karena polanya yang sepenuhnya ajaib. Pedang surgawi Yanjin untuk menyerang dan pedang pembantaian fierce untuk pertahanan. Dalam generasi kita, dia hampir tak terkalahkan. Menyaksikan adegan itu, pelindung Mo merasa rendah hati. Su Hui terbukti lebih kuat dari yang diharapkan, terutama ketika dia memiliki pedang Yanjin. Pelindung Mo sendiri tidak akan mampu menembus pertahanan Su Hui. Setelah serangannya yang gagal, formasi pedang Yanjin akan segera melakukan serangan balik saat dia paling rentan. Su Hui mengarahkan pedangnya ke arah Li Qiye dan berteriak dengan gila, "Kemarilah. Hari ini, aku akan mengirismu menjadi ribuan keping." Po, Li Qiye meludahi telapak tangannya lalu menggosoknya. Gerakan yang agak kasar ini benar-benar berbeda dari sikapnya yang biasanya elegan. Li Qiye mengulangi, 1000 keping. Kemudian dia perlahan mengeluarkan tongkat penghukum ular. "Kamu, sendirian, tidak cukup. Biarkan aku memukulmu menjadi kepala babi. Bahkan orang tuamu tidak akan mengenali siapa kamu setelah aku selesai." Nan Huairen hampir pingsan. Bukankah itu tongkat dari perapian kamar besar Cleansing Incense Ancient Sect? Dia mengharapkan Li Qiye menggunakan teknik pisau ganda tak terlihat. Mungkin kekuatan ajaibnya akan membantunya mengikat pertarungan. Namun, Li Qiye tidak menggunakan bilahnya melainkan tongkat kayu. Pedang Yanjin akan membelah benda itu menjadi 2 hanya dalam hitungan detik. Satu-satunya pikiran pelindung Mo saat ini adalah untuk menyelamatkan hidup Li Qiye saat itu dalam bahaya. Tidak peduli biayanya. Menggunakan tongkat kayu untuk melawan pedang Yanjin. Mungkinkah itu senjata Kaisar Abadi? Yu He menyipitkan matanya dan membuka mata surgawinya untuk melihat melalui tongkat kayu. Dia memang khawatir bahwa tongkat itu adalah harta yang dibuat oleh Kaisar Abadi. Namun, terlepas dari banyak tekniknya, tongkat kayu itu bertekad untuk menjadi tongkat kayu saja. Tidak ada pesona magis atau teknik kultivasi untuk digunakan. Tongkat kayu versus pedang tingkat mandat surga. Dia kehilangan kata-kata. Pelindung Hua tidak skeptis seperti Yu He. Dia hanya ingin menyaksikan kematian Li Qiye. Li Qiye mengarahkan tongkat penghukum ularnya ke Su Hui seperti dan berkata, "Anak kecil, kemarilah. Biarkan kakek ini menghancurkan pantatmu. Aku akan membunuhmu." Su Hui berteriak saat 8 pedang surgawi menjadi satu. Langsung dari langit, pedang Yanjin, dikelilingi oleh sejumlah besar energi, mengayun ke bawah menuju Li Qiye. Jalannya dipenuhi dengan api. Panggung pertempuran sekarang bermandikan lautan api. Inilah akhirnya. Nan Huairen berbalik, tidak ingin melihat hasil dari serangan mengerikan ini. Sepertinya Su Hui ingin menyelesaikan ini dalam satu gerakan. Dia menggunakan tekniknya yang paling kuat. Bagus, Li Qiye tidak mempermasalahkannya. Dia berteriak dengan cara yang aneh dan melompat ke depan dengan gerakan acak sambil mengayunkan tongkatnya. Adegan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Tongkat penghukum ular bertemu dengan bagian terlemah dari pedang Yanjin di tengah lintasannya. Energi pedang menghilang dan pedang fisik jatuh ke tanah. Seolah-olah pedang itu digigit ular berbisa dan menjadi tidak bisa mematuhi perintah Su Hui. "Anak kecil, aku akan memukulmu menjadi kepala babi." Su Hui belum kembali tenang ketika Li Qiye sudah berada di depannya. Tongkat melewati benteng pedangnya dan menghujani pukulan langsung ke tubuhnya. "Mati!" Su Hui tidak mundur. Dia mengumpulkan energi pedangnya sekali lagi dan mengepung Li Qiye dengannya. Mengumpulkan. Namun, teknik pedang virtuos Paragon miliknya tidak berpengaruh. Tongkat penghukum ular terus-menerus menyerang titik terlemah formasi, berhasil meniadakan pukulan. Akhirnya, itu mengenai wajah Su Hui. Pukulan yang satu ini membuat wajah Su Hui memerah karena darah.
Dia menjadi bingung dengan bintang-bintang di matanya dan guntur di telinganya. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, Li Qiye telah memukul Su Hui 10 kali. Semuanya mengenai meridian dan titik terlemahnya. Su Hui seperti ular tanpa kerangka tubuh. Dia sudah tidak kuat berdiri. Energi darahnya berantakan dan teknik kultivasinya tidak dapat digunakan. Dia jatuh ke tanah dengan wajah rusak. Memukul seekor ular membutuhkan satu untuk membidik kepalanya. Ini berlaku untuk pukulan yang dilakukan Li Qiye. Mereka harus mencapai titik lemah dan lubang di pertahanan lawan. Kecuali lawan telah mencapai tahap primal surga, mereka tidak akan bisa lolos dari pukulan. Ini karena mereka tidak akan menyempurnakan pemahaman mereka sendiri tentang kebenaran misterius yang defensif. Salah satu persyaratan untuk Heavens Primal adalah kelahiran kembali tubuh seseorang dan pemahaman teknik serta aura perlindungan tubuh yang akan membuat tongkat penghukum ular tidak berguna. Namun, karena Su Hui jauh dari surga primal, tongkat kayu itu adalah musuh bebuyutannya. Ingatlah bahwa bahkan Kaisar Abadi Minren dipukuli oleh tongkat berulang kali. Dan hal yang sama berlaku untuk semua jenderal terkuatnya, termasuk Paragon 9 orang suci. Tongkat penghukum ular bukanlah harta karun atau artefak surgawi. Itu hanya cabang biasa yang tumbuh dari pohon kecil di hutan hantu dan diliputi oleh aura iblis selama berabad-abad. Namun, ini membuatnya menjadi sesuatu yang tidak biasa. Hutan hantu adalah salah satu dari sedikit tempat pemakaman. Tongkat level ini sangat langka. Pada awal era Kaisar, Darkrow memasuki hutan hantu dan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan tongkat ini. Tongkat itu juga memiliki properti lain yang membuatnya menarik bagi Li Qiye. Tidak peduli berapa kali seseorang dipukul olehnya, mereka tidak akan mati karena pukulannya. Itu adalah tongkat yang khusus dimaksudkan untuk hukuman dan pengajaran. Ini membuatnya sangat cocok untuk Li Qiye ketika berhadapan dengan para jenius yang kuat di bawah pengawasannya seperti Immortal Emperor Minren. Bang, bang, bang. Setelah Su Hui jatuh ke tanah tak sadarkan diri, Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan. Dia terus menyerang tubuh Su Hui. Tubuhnya sekarang dipenuhi luka, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Adegan ini menyentak penonton. Yu He mengaktifkan mata surgawinya lagi untuk melihat tongkat penghukum ular, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Wajar jika Yu He tidak bisa melihat melalui benda seperti tongkat penghukum ular. Sejak zaman kuno, jumlah orang yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri hanya sedikit. Tanpa sepengetahuannya dari melintasi tanah yang tidak menyenangkan, dia juga tidak akan mengetahui rahasia dan sifat magis dari tongkat penghukum ular. Jika seseorang tidak dapat membedakan karakteristiknya, maka itu hanya akan menjadi tongkat kayu di mata mereka. Aku akan membunuhmu. Meskipun tubuhnya compang-camping dengan luka, fisik elang perak miliknya diaktifkan secara otomatis. Di bawah tulang rusuk Su Hui, 2 cakar tajam keluar dan menyerang jantung Li Qiye. Su Hui memiliki fisik elang perak karena ayahnya adalah elang perak yang berubah menjadi manusia karena memiliki kultivasi yang sempurna. Sepasang cakar selalu bersembunyi di dalam tubuhnya jika dia perlu tiba-tiba mengejutkan musuhnya. Pan, tongkat kayu dengan mudah menghentikan cakar elang perak, memaksanya kembali ke tubuh Su Hui. Li Qiye dengan dingin menyatakan, kamu mencari kematianmu sendiri. Wos, dua bilah segera menembus bahu Su Hui dan menjepitnya ke tanah, melumpuhkan tubuhnya. Apakah kamu pikir membunuhku semudah itu? Hari ini, aku akan memukulmu tanpa ampun. Li Qiye terus memukul Su Hui dengan tongkat kayu. Ia merasa tertipu dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, pelindung Hua tidak bisa lagi terus mengawasi. Dia melompat ke panggung pertempuran dan berteriak, sudah cukup. Li Qiye meliriknya dan berkata, sekarang bagaimana? Jika anak itu tidak bisa menang, orang tua itu ingin bergabung juga. Anak muda, jangan terlalu delusi. Matanya mengandung kemarahan dan kebencian saat dia dengan serius berkata, biarkan dia pergi. Atau aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini. Aku akan menyelamatkannya. Tapi, setelah selesai, Li Qiye mengiris kedua pedang di tubuh Su Hui, memotongnya menjadi beberapa bagian. Pedang yang menancap ke lantai menciptakan hujan darah dan percikan api. Huier, kamu kecil. Terima kematianmu. Pelindung Hua kehilangan kendali dan kekuatan darahnya menembus langit. Sebuah pedang ajaib, menjulang 20.000 meter, terbang menuju Li Qiye. Pelindung Mo tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pikirannya penuh dengan kepanikan. Bang, saat pedang yang menembus langit muncul, kaki raksasa dari langit tiba-tiba menginjak dengan kekuatan yang tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan ini. Bukan pahlawan bernama, bukan bangsawan kerajaan, bahkan makhluk tercerahkan atau raja surgawi tidak akan mampu melakukannya. Semua makhluk hidup hanyalah semut di hadapan kekuatan kaki ini. Tidak, pelindung Hua hanya berhasil mengeluarkan teriakan menyedihkan. Tubuhnya, di bawah kaki raksasa, menjadi pasta daging. Dia tidak bisa mati lagi. Semua orang terkejut karena kaki itu bukan milik Li Qiye. Itu dari salah satu dari 4 patung raksasa yang terletak di 4 sudut panggung pertempuran ini. Sulit dipercaya bahwa seorang bangsawan kerajaan seperti pelindung Hua terbunuh dalam satu langkah. Kamu tidak bisa.
Semuanya terjadi terlalu cepat. Grand Protector Yuhe telah menyalakan kekuatan darahnya dan melemparkannya ke arah kaki untuk menyelamatkan Protektor Hua. Namun, kaki yang menginjak ke bawah tidak mengalami kerusakan apapun dan malah melakukan injakan lainnya. Bang, Yuhe dihempaskan langsung ke gunung utama. Darahnya tidak berhenti mengalir. Jangan berani. Teriakan menggelegar meraung di langit. Seolah-olah itu mencakup semua kebenaran misterius. Langit dan bumi, aura surgawi menerangi langit. Seseorang tiba-tiba muncul di kejauhan, melayang di udara. Di belakang kepalanya ada aura menyilaukan surgawi yang bisa membakar dunia. Semua murid 9 Saint Demon Gate berteriak dengan bingung. Tetua pertama. Tetua pertama mengangkat telapak tangannya dan segera membaliknya ke arah patung. Teknik telapak tangan yang membawa kekuatan tak tertandingi ini terbang menuju patung itu. Bang, suara memekakkan telinga lainnya meledak ke udara. Kali ini, patung itu menggunakan tangannya untuk menghadapi pukulan telapak tangan. Ini memusnahkan teknik, darah tetua pertama melukis warna langit. Bahkan seseorang yang tangguh seperti dia tidak bisa menangani satu serangan pun dari patung itu. Semua orang kehilangan kata-kata. Patung-patung di panggung pertempuran tiba-tiba bergerak, membunuh pelindung Hua, menendang Yuhe, dan menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan tetua pertama. Setelah itu, patung itu tetap diam seperti tidak terjadi apa-apa. Li Qiye, di tengah arena, dengan santai membuka mulutnya, seperti yang aku katakan. Jika gerbang 9 Saint Iblis tidak mengikuti aturan, aku tidak ragu untuk membalikkan sekte kamu. Hamif tetua pertama, meskipun terluka, memiliki kekuatan darahnya yang masih kuat. Dia segera terbang ke langit, ingin menggunakan seluruh kekuatannya melawan patung-patung itu. Dia takut di dalam karena dia tidak tahu mengapa patung mereka sendiri akan memberontak melawan sekte tersebut. Tetua, jangan bergerak lagi. Keempat patung ini adalah penjaga surgawi dari gerbang 9 Saint Iblis. Sebuah suara memerintah penuh dengan bangsawan terdengar dari bagian terdalam dari gerbang 9 Saint Iblis. Tuan Sekte, mendengar suara ini, semua orang dari gerbang 9 Saint Iblis tahu siapa pemiliknya. Ini adalah Sekte Master, Raja Iblis Lunri, pemimpin dari seluruh generasi jenius di Grand Middle Territory. Tetua pertama segera berhenti. Dia terus menatap keempat patung itu sambil merenungkan banyak pertanyaan. Semua murid juga terkejut. Mereka belum pernah mendengar orang berbicara tentang sekte yang memiliki penjaga surgawi. Apalagi penjaga surgawi yang dapat membahayakan sekte mereka sendiri. Tetua, pelindung Yuhe, tolong undang Tuan Muda Li ke ruang langit untuk berbicara. Setelah mendengar undangan itu, Li Qiye menyeringai dan menjawab, akhirnya, seseorang yang bisa melihat dengan mata mereka. Sedikit bicara tidak ada salahnya. Grand Protector Yuhe dengan cepat mendatangi Li Qiye dan dengan hormat memberi isyarat padanya menuju ruang langit. Semakin dia menatap Li Qiye, semakin dia menjadi takut. Anak berusia 13 tahun ini terlalu menakutkan. Ruang langit adalah lokasi penting di gerbang 9 Saint Iblis. Semua keputusan besar dibahas dan dibuat di sana, dan hanya para tetua yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Tentu saja, pelindung Mo dan Nan Huairen tidak bisa masuk, karena ruang langit terletak di bagian terdalam dari sekte dan Li Qiye tidak bisa terbang. Seorang royal noble yang agung seperti Yuhe harus membungkuk untuk menerbangkannya di punggungnya. Saat ini, semua tetua hadir di ruangan itu. Aura surgawi datang dari seluruh tubuh mereka dan roda kehidupan mereka melambung ke atas dan ke bawah. Pola hukum misterius yang menyerupai penciptaan dunia baru melintasi tubuh mereka. Mereka semua telah mencapai tahap pencerahan dan jelas bukan bangsawan kerajaan. Satu bangsawan kerajaan bisa menghancurkan seluruh sekte kuno dupa pembersihan. Jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk tercerahkan itu. Kekuatan tersembunyi dari gerbang 9 Saint Iblis benar-benar mengejutkan jika dilihat. Tidak heran mereka adalah penguasa Old Ox Country. Terlepas dari semua ini, Li Qiye tidak terkejut. Sedikit pun dan duduk dengan anggun di ruang langit. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah terhubung dengan penjaga surgawi kita. Suara Raja Iblis muncul, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak suka berbicara dengan orang yang menyembunyikan wajah mereka di balik kerudung. Para tetua tidak senang dengan kata-katanya. Raja Iblis Lunri adalah pria yang mengerikan, dan semua tetua di sini sangat menghormati dan takut padanya. Namun, Li Qiye ini sama sekali tidak mempedulikan kata-katanya terhadap Raja. Raja Iblis Lunri dengan sabar menjelaskan, bukannya aku tidak ingin melihat Tuan Muda Li. Sayangnya, aku masih di tengah-tengah kultivasi tertutup, jadi aku tidak dapat bertemu kamu secara pribadi. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Paling tidak, aku orang yang sangat masuk akal. Lunri dengan sopan bertanya, aku ingin mendengar bagaimana kamu bisa terhubung dengan penjaga surgawi kami. Semua tetua juga terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa sekte mereka memiliki penjaga surgawi. Pada saat ini, Lunri mulai menjelaskan, gerbang 9 Saint Iblis memiliki 4 penjaga surgawi yang merupakan 4 patung pada tahap pertempuran. Mereka diundang oleh Patriark untuk melindungi sekte kami. Tidak hanya itu,
Mereka juga menjaga urat langit dan urat bumi di antara panggung pertempuran, garis keturunan sekte kami. Namun, mereka tidak pernah bergerak sampai hari ini. Suaranya menjadi serius saat dia melanjutkan penjelasannya. Setelah selesai, semua mata para tetua tertuju pada Li Qiye. Mereka tidak mengerti mengapa penjaga surgawi yang tidak bergerak membantu Li Qiye hari ini. Semakin tetua 9 Saint Demon Gate menatap Li Qiye, semakin kesal mereka. Mengapa seseorang dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana seperti Li Qiye mampu berkomunikasi dengan penjaga surgawi mereka? Para dewa sangat tidak adil. Jika dia adalah murid dari gerbang 9 Saint Iblis, maka itu akan menjadi batas yang dapat diterima. Namun, dia berasal dari sekte yang berbeda. Mengapa penjaga surgawi mereka melindungi orang luar dan membahayakan sekte mereka sendiri? Raja Iblis Lunri mulai berbicara sekali lagi setelah jeda yang lama. Dengan ini, bisakah kamu memberitahu kami tentang teknik yang kamu gunakan untuk mengendalikan penjaga surgawi? Li Qiye dengan ragu-ragu tersenyum. Teknik komunikasi. Aku tidak punya teknik apapun. Ini adalah penjaga surgawi kamu. Kamu harus tahu lebih banyak tentang mereka daripada aku. Li Qiye secara alami tidak bisa memberitahu mereka rahasia di balik acara tersebut. Sebagai Dark Crow selama era Desolate, dia membayar dengan darah untuk merumuskan rencana yang sukses untuk melarikan diri dari Immortal Demon Grotto. Setelah jutaan tahun, dia akhirnya memahami logika khusus ini. Jika kamu ingin mengendalikan nasib kamu sendiri, kamu harus secara pribadi memiliki kekuatan yang hebat. Meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup besar sebagai Dark Crow, itu bukan kekuatannya sendiri. Untungnya, setelah memasuki tempat-tempat yang tidak berani dijelajahi orang lain, dia menemukan banyak rahasia misterius dan magis. Sejak saat itu, dia merumuskan rencana untuk kultivasi pribadinya jika dia ingin kembali ke tubuhnya. 4 penjaga surgawi dari gerbang 9 Saint Iblis adalah salah satu persiapan rahasianya di masa lalu untuk pertahanan diri. Tahun itu, dia menemukan mereka di bumi leluhur setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melindunginya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. The Nine Saint Virtuous Paragon selalu menginginkan keempat patung itu. Dia mengikuti dan memohon Li Qiye untuk mereka tanpa henti. Karena 9 orang suci, memberikan banyak kontribusi besar sebagai pelindung nasib Minren, seringkali dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Li Qiye membiarkannya meminjamnya untuk keturunannya. Setelah berhasil membuat Li Qiye bersalah, Nine Saint segera menempatkan mereka untuk melindungi urat langit dan bumi dari Nine Saint Demon Gate. Pada saat yang sama, dia mengizinkan mereka untuk menggunakan energi alami di sini untuk lebih memperkuat diri mereka sendiri. Namun, keduanya memiliki kesepakatan. Kecuali gerbang 9 Saint Iblis berada di ambang kehancuran sekte, patung-patung itu tidak akan pernah mengambil tindakan. Mereka bukan budak atau pelayan dari gerbang 9 Saint Iblis, dan mereka tidak akan menjadi pelindung nasib dari keturunan sekte manapun. Karena gerbang 9 Saint Iblis juga memiliki monster seperti sekte kuno dupa pembersihan sebagai pendukungnya, kekuatannya tumbuh tanpa banyak halangan. Kemudian, selama penurunan sekte kuno dupa pembersihan, gerbang 9 Saint Iblis menjadi keberadaan yang independen, sehingga tidak menderita bersama. Karena ini, gerbang 9 Saint Iblis tidak pernah menghadapi bencana di mana patung-patung harus dimobilisasi. Patung-patung itu diambil secara pribadi oleh Li Qiye dari negeri berdarah tua, jadi tentu saja dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Inilah sebabnya ketika dia meluangkan waktu untuk mendukung salah satu dari mereka, dia berbicara dengan mereka. Jika Tuan Muda Li bersedia berpisah dengan teknik ini, gerbang 9 iblis-iblis pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apapun yang diinginkan Tuan Muda Li, katakan saja dan kami akan membantu kamu dengan kemampuan terbaik kami. Raja Iblis Lunri tidak menyerah. Dia tahu nilai sebenarnya dari penjaga surgawi. Sekte akan menjadi sangat kuat jika para penjaga bisa dikendalikan. Semua tetua dengan penuh semangat menunggu jawaban Li Qiye. Jika satu patung mampu mengalahkan tetua pertama, lalu apa yang akan menjadi kekuatan gabungan dari keempatnya? Kau tahu, sebenarnya tidak ada teknik, aku hanya bergosip dengan patung-patung itu. Hanya berbicara tentang hal-hal seperti rumah dan kehidupan, itu saja. Li Qiye menjawab dengan cara yang menyenangkan dengan ekspresi malu-malu, bertingkah seperti anak yang tidak bersalah. Tentu saja, Raja Iblis dan para tetua tidak percaya dengan jawaban Li Qiye, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pasti tidak bisa memaksa Li Qiye untuk memberi mereka teknik karena mereka akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat perenungan raja yang tenang, Li Qiye mengubah sikapnya dan dengan dingin menambahkan, namun, aku perlu mengatakan satu hal, aku perlu melakukan ritual darah dengan 4 patung. Baik Raja Iblis dan para tetua terkejut, ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Melakukan ritual darah dengan penjaga surgawi mereka sebanding dengan teknik menghubungkan. Raja Iblis Lunri dengan jujur menjawab, keempat patung itu adalah penjaga surgawi kita. Li Qiye dengan santai memainkan lengan bajunya sambil menjawab, mereka masih bisa menjadi penjaga surgawimu. Satu-satunya hal adalah,
Aku mungkin perlu meminjamnya untuk hal-hal tertentu di masa depan. Hanya untuk sedikit. Seorang tetua tidak bisa tidak berseru. Keempat patung itu milik sekte kami. Kecuali seseorang dari gerbang 9 Saint Iblis, tidak ada yang memiliki hak untuk menggunakannya. Tidak ada yang namanya membiarkan seseorang meminjam penjaga surgawi kamu. Itu terlalu tidak masuk akal. Li Qiye memelototi yang lebih tua dan berkata, ini bukan terserah kamu. Jika kamu memiliki masalah dengan itu, maka menangislah kepada wali kamu. Karena janji tahun itu, Li Qiye harus bersabar saat berhadapan dengan gerbang iblis 9 Saint. Kalau tidak, dia akan mengambil patung-patung itu dan pergi. Raja Iblis Lunri tiba-tiba menyela untuk menenangkan yang lebih tua dan Li Qiye, karena Tuan Muda Li dapat berkomunikasi dengan para penjaga, membuat mereka bangun dan beraksi bukanlah hal yang buruk. Pada kenyataannya, semua orang di sini tahu bahwa gerbang 9 Saint Iblis tidak punya pilihan dalam masalah ini. Meskipun gerbang 9 Saint Iblis kuat, itu masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan 4 patung. Ingat, ketika 4 individu bekerja bersama dalam suatu formasi, peningkatan kekuatan tidak akan menjadi aditif, itu akan menjadi perkalian. Jika itu hanya 1 patung, maka mereka akan bisa menanganinya. Namun, dengan mereka berempat digabungkan, terutama ketika mereka berada di atas urat langit dan bumi dari gerbang 9 Saint Iblis, risikonya terlalu tinggi. Ini adalah sesuatu yang orang pintar akan katakan. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, jangan berpikir bahwa aku akan segera menyebabkan masalah bagi gerbang 9 Saint Iblis setelah aku melakukan ritual dengan penjaga surgawi kamu. Jika aku mau, kamu semua bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk di sini. Jika aku ingin menginjak-injak gerbang 9 Saint Iblis, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan aku, bahkan jika patriark kamu bangkit dari kuburnya. Para tetua tidak senang dengan sikap Li Qiye, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Penjajaran antara wajah marah para tetua dan sikap acuh tak acuh Li Qiye cukup lucu. Karena ini masalahnya, Tuan Muda Li melanjutkan ritual darah. Lunri menyetujui permintaan Li Qiye, meskipun dia tidak tahu mengapa manusia seperti Li Qiye bisa mengendalikan 4 patung. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Li Qiye menjawab, jika sekte kamu mengikuti aturan, aku juga. Keempat patung akan tetap menjadi penjaga surgawi kamu. Setelah beberapa saat merenung, Lunri mulai berbicara lagi, Tuan Muda Li. Gerbang 9 Saint Iblis kami juga memiliki tanah suci yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Apakah kamu tertarik untuk melihatnya? Yang mulia, ini tidak mungkin terjadi. Seorang tetua segera mencoba menghentikan raja. Tidak apa-apa bagi Tuan Muda Li untuk melihatnya. Lunri dengan cepat mencegah si tetua untuk mengatakan lebih banyak. Suaranya memerintah tidak memungkinkan untuk negosiasi. Mata Li Qiye berubah cerah saat dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang gua suci yang ditinggalkan oleh patriarkmu? Dia tiba-tiba teringat suatu peristiwa dari masa lalu. Tahun itu, kepala ayam tua itu pernah menyebutkan gua ini kepada Li Qiye, tapi ini setelah Kaisar Abadi Minren menerima kehendak surga. Disposisi Li Qiye juga tidak stabil pada saat itu, jadi dia ingin memasuki tidur nyenyak. Meskipun dia mendengarkan cerita kepala ayam tua yang cerdik itu, dia tidak memperhatikannya. Itu benar, pengetahuan Li Qiye tentang fakta ini menggetarkan jiwa Lunri. Dia dengan cepat menyarankan, jika Tuan Muda Li dapat membuka gua suci, kami akan berterima kasih kepadamu. Li Qiye berusaha mengingat apa yang pernah dikatakan kepala ayam tua itu kepadanya di masa lalu dan menegaskan, aku dapat mencoba membuka gua suci sekali. Jika aku berhasil, maka aku ingin mengambil satu item darinya, sisanya dapat tetap dengan sekte kamu. Ini, setelah mendengar kata-kata Li Qiye, Lunri membutuhkan waktu untuk berpikir. Seorang tetua angkat bicara, Yang mulia, ini membutuhkan diskusi yang cermat. Tidak perlu diskusi, Raja Iblis Lunri dengan tegas menegaskan, Tuan Muda Li dapat mengambil apapun dari gua suci, asalkan kamu dapat membukanya. Lunri, kamu adalah orang yang cerdas. Temukan aku ketika kamu siap, aku akan pergi. Li Qiye berbalik dan meninggalkan ruang langit. Yue harus, sekali lagi, dengan enggan menggendongnya. Setelah kepergian Li Qiye, seorang tetua mau tak mau mengungkapkan, Yang mulia, keputusan mengenai gua suci ini terasa sedikit terburu-buru. Belum tentu, suara Lunri datang lagi. Sejak awal kami, gua suci selalu terisolasi. Belum ada yang berhasil membuka gua tersebut. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami, dan itu sejalan dengan kehendak patriark. Seorang tetua dengan rasa ingin tahu bertanya, Yang mulia, bagaimana dengan penjaga surgawi? Kenapa kita belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Apa itu, binatang surgawi atau roh panjang umur? Aku sendiri tidak yakin, Raja Iblis Lunri menyatakan, pengetahuan dan tulisan kami tentang penjaga surgawi sangat kurang. Hanya gulungan kuno patriark yang menyebutkan sesuatu tentang mereka. Kecuali kita berada di ambang kehancuran, mereka tidak akan aktif dengan sendirinya. Hanya Master Sekte yang diizinkan untuk melihat gulungan ini. Tetua lain menyampaikan, tetapi mereka menunjukkan kekuatan mereka hari ini. Lunri menjawab,
Aku juga tidak mengerti. Tapi jika mereka memilihnya, mereka pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Anak ini, dia terlalu menakutkan. Tetua pertama membuka mulutnya. Menurut Yu He, dia melewati Chaotic Heart Forest 2 kali. Dengan mudah. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Sekarang penjaga surgawi telah memilihnya juga. Dunia ini benar-benar tidak adil. Tetua lain mengeluh. Ini memang fakta yang mengkhawatirkan. Sejak kami lahir, kami selalu fokus mengembangkan talenta-talenta muda. Junior Leng adalah yang terkuat dalam hal kekuatan kami. Dan sang putri adalah nomor satu dalam hal bakat mentah. Namun, penjaga surgawi tidak memilih mereka. Mereka memilih seorang anak fana dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana sebagai gantinya. Dari sekian banyak hal di dunia ini, kita tidak dapat memahami semuanya. Pada akhirnya, meskipun Lunri juga merasa ditipu, dia hanya bisa mengalah. Seorang tetua bertanya, Yang Mulia, jika dia benar-benar dapat membuka gua suci, apakah kita benar-benar memberikan apapun yang dia inginkan? Tetua yang enggan berseru, itu benar. Ada desas-desus bahwa di gua suci, ada kemungkinan besar harta karun kehidupan kaisar abadi bersembunyi di sana. Jika dia benar-benar bisa membukanya, maka itu adalah kehendak surga. Lunri menjawab, menurut Tetua Jian, tidak seorang pun dari kita di generasi ini akan dapat membuka gua suci. Li Qiye telah melakukan banyak perbuatan tak terduga selama kunjungan singkatnya di sini, jadi mungkin dia bisa membuka gua itu. 1. Setelah mendengar nama Tetua Jian, tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Ini karena tidak ada seorang pun di dalam sekte yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih dari Tetua Jian, termasuk bahkan Master Sekte. Pada akhirnya, Raja menyatakan, kirim perintah. Jika ada murid yang mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, mereka akan dihukum berat. Ini adalah hukum besi. Mereka tidak ingin orang luar tahu terlalu banyak tentang penjaga surgawi mereka. Setelah Li Qiye kembali, kelompoknya telah dipindahkan ke lokasi tamu yang berbeda. Ini adalah tempat yang dimaksudkan untuk mengunjungi para penguasa kerajaan dan kaisar kerajaan kuno, tingkat keramahan dan rasa hormat tertinggi. Perlakuan ini membuat Nan Huairen dan pelindung Mo merasa takut menerima terlalu banyak cinta. Mereka mengerti bahwa karena Li Qiye mereka dapat menerima sambutan yang begitu hangat. Mereka memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan kepada Li Qiye, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka takut akan kemampuannya yang misterius dan terus menatapnya seolah dia adalah monster kuno, monster yang belum pernah terlihat sebelumnya. Satu hal yang Nan Huairen pikirkan adalah bahwa hari ketika Li Qiye naik ke bahu patung, itu adalah persiapan. Untuk hari ini, katakan apapun yang ingin kamu katakan. Melihat combo master dan murid menjadi sangat tidak nyaman dan bingung, Li Qiye sangat geli sambil duduk di kursinya. Pelindung Mo membuka mulutnya seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia adalah orang yang pendiam di tempat pertama, jadi dia menyerah dan hanya duduk kembali. Berbeda dengan pelindung Mo, Nan Huairen hanya menunggu kesempatan untuk berbicara. Dia mengumpulkan keberaniannya dan tergagap, benda itu, apakah itu berhasil? Benda apa? Giliran Li Qiye yang bingung. Dia tidak tahu apa yang disiratkan Nan Huairen. Kamu tahu, hal tentang pernikahan, menikahi Putri Li. Oh, kamu berbicara tentang Li Xuangyan. Li Qiye terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak menanyakan hal ini karena aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak dapat mencapai puncak jika aku khawatir tentang hal-hal tentang wanita. Li Qiye membuka mulutnya yang besar sekali lagi, membuat Nan Huairen kehilangan kata-kata. Ingatlah bahwa Li Xuangyan adalah keturunan utama dari gerbang 9 iblis-iblis. Tidak hanya dia cantik, dia juga memiliki fisik raja, roda kehidupan raja, dan yang paling penting, istana takdir tingkat orang suci. Di Grand Middle Territory, ada banyak jenius muda yang ingin melamar Li Xuangyan, tetapi pada akhirnya, Nan Huairen menyadari bahwa dia seharusnya tidak mempertanyakan kata-kata Li Qiye. Matanya beralih ke tongkat penghukum ular sebagai gantinya. Tongkat kayu biasa ini telah memukul seorang ahli mandat surga ke tanah, meninggalkan kesan mendalam di benak Nan Huairen. Di sini, jika kamu ingin melihatnya, silakan. Li Qiye memperhatikan tatapan aneh itu dan dengan murah hati melemparkan tongkat itu padanya. Nan Huairen menangkapnya, memegangnya dengan hati-hati di tangannya, dan memeriksanya dengan ama. Bahkan pelindung Mo tidak bisa menahan diri lagi dan ikut bersenang-senang. Keduanya menganalisisnya bersama, namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka dapatkan adalah bahwa itu hanya tongkat biasa. Nan Huairen bertanya, ini benar-benar tongkat kayu dari kamar besar, kan? Benar, Li Qiye mengangguk. Nan Huairen menelan ludah dan dengan berani bertanya kepada Li Qiye, Senior, bisakah aku bermain-main dengannya? Lihatlah dirimu yang bodoh. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Nan Huairen segera mengangkat tongkat itu ke langit dan mulai mengayunkannya. Namun, itu tidak membawa kekuatan dan keanggunan yang sama seperti di tangan Li Qiye. Senior,
Mengapa ada perbedaan antara permainan pedang kita? Nan Huairen tidak mengerti bagaimana tongkat biasa ini begitu ajaib ketika digunakan oleh Li Qiye. Li Qiye meliriknya dan dengan tulus menjawab, benar-benar percaya dan itu akan terjadi. Dia berhenti di sana. Dia tidak bisa dengan mudah menjelaskan kebenaran mistis di balik teknik menghukum ular kepada orang lain. Satu bukan kehendak surga yang sebenarnya diperlukan untuk menjadi kaisar abadi, tetapi lebih merupakan komentar tentang nasib.